Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Fitriana, NIM A610200044 dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit poster tentang Blue Economy guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Geografi Sosial Ekonomi. Berikut poster yang sudah saya buat dengan judul mengolah sampah dapur menjadi pupuk tanaman dengan konsep Blue Economy atau Zero Waste. Blue Economy merupakan konsep pengembangan yang berwawasan kelautan untuk pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan inovasi-inovasi usaha ekonomi yang ramah lingkungan dengan prinsip zero waste atau tanpa sampah. Zero waste sendiri yaitu semua yang berasal dari alam akan dikembalikan lagi ke alam. Konsep Blue Economy sendiri tidak jauh berbeda dengan konsep Green Economy yang berhubungan dengan lingkungan. Bahkan bisa dikatakan bahwa konsep Blue Economy ini juga mengedepankan aspek ekonomi. Sehingga apabila dijelaskan, Blue Economy merupakan konsep memproses proses industri atau aktivitas ekonomi dalam skala yang lebih besar yang dapat menghasilkan sedikit limbah ke lingkungan, meminimalkan pemanfaat sumber daya alam yang berlebihan sehingga lebih efisien, dan mengolah limbah menjadi bahan baku. Yang membuatnya berbeda dengan Green Economy yaitu Blue Economy mencegah terjadinya limbah dari awal, sedangkan Green Economy hanya mengurangi pencemaran yang sudah ada. Semakin berkembangnya waktu, maka semakin bertambah banyak juga kegiatan ekonomi yang mampu merusak lingkungan hidup, seperti pada kegiatan eksploitasi yang tinggi, kemudian menghasilkan sampah dan limbah, sehingga dapat merusak lingkungan yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, dengan menerapkan konsep Blue Economy, kita dapat menciptakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Adapun kegiatan yang dapat kita terapkan dalam kegiatan sehari-hari dengan menggunakan konsep Blue Economy yang menjaga kelestarian lingkungan hidup. Salah satunya dengan mengolah sampah dapur menjadi pupuk. Dari kegiatan tersebut dapat mengurangi produksi sampah dan limbah rumah tangga, karena dapat mengurangi jumlah sampah organik yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup. Adapun beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kumpulkan sampah-sampah organik yang ada di dapur, seperti sampah kulit bawang, kulit pisang, sisa-sisa potongan sayur, buah, atau ampas kopi, ampas teh, atau sayur-sayur yang sudah tidak digunakan atau yang sudah membusuk. Langkah yang kedua, siapkan wadah yang digunakan sebagai tempat pengomposan. Langkah yang ketiga, isi wadah tersebut dengan air dan sampah-sampah organik yang sudah kita kumpulkan tadi, dan diamkan selama 2 malam agar terjadi proses dekomposer pada sampah tersebut dan dapat meningkatkan aktivitas-aktivitas mikroba yang ada dalam olahan sampah tersebut. Langkah yang keempat, saring olahan sampah yang sudah dikompos dan menjadi pupuk cair. Langkah yang kelima, taruh pupuk cair tersebut ke dalam botol dan dapat langsung disiramkan pada tanaman seperti yang ada di pot, kebun, ataupun yang lainnya. Setelah melakukan kegiatan tersebut, manfaat yang kita dapatkan adalah dengan mengolah sampah organik yang ada di rumah menjadi pupuk cair dapat meningkatkan kesuburan tanah,
meningkatkan aktivitas mikroba yang ada di dalam tanah, mengurangi sampah organik, membantu proses pelestarian lingkungan menjadi bersih dan lestari, dan mampu meningkatkan hasil panen, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai isi poster yang saya buat. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan isi poster tersebut, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.